Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Filemon Jahadi SPD, guru di SMP Negeri 1 Ndoso, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam tugas demonstrasi kontekstual. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sangat komprehensif, tidak hanya parsial. Dalam artian, beliau menjelaskan proses, aktivitas, sampai pada tujuan pendidikan itu secara runut dan mengakomodasi seluruh komponen manusia, mulai dari lahir sampai ia mati. Filosofi pendidikan dan pengajaran senantiasa mengarahkan proses, aktivitas, serta tujuannya pada murid sebagai pelaku utama pendidikan. Ia tidak hanya menjelaskan apa yang dibutuhkan seorang murid dalam hidupnya, juga apa relevansi pengetahuan yang dimilikinya untuk dapat digunakan dalam konteksnya. Dalam pengertian, ilmu tersebut dapat berguna bagi kelangsungan hidupnya. Oleh karenanya, pendidikan haruslah berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara juga menganalogikan peran guru dalam pendidikan sama seperti seorang petani yang hanya menanam, memelihara, memberikan pupuk sampai tanamannya berbuah, tetapi tidak mengubah kodrat dari tanaman tersebut. Tuntunan dari guru sangat penting, terutama agar anak-anak dapat menggali dan mengenal potensi dalam dirinya yang disebut intelijensi, yang bisa diasah dan dibimbing sehingga apa yang dimiliki dapat dikembangkan untuk kemudian dapat dipergunakan demi kehidupannya yang disebut sebagai skill. Dalam relevansinya pemikiran KHD berkaitan dengan pengajaran dan pendidikan, saya selalu mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan kenyataan yang mereka alami baik dalam kehidupan komunitas di sekolah maupun masyarakat. Dan saya sering menggunakan model pembelajaran kontekstual karena tahapan dalam pembelajaran tersebut benar-benar menyentuh dan bermakna bagi murid. Pada asas pendidikan, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan hendaknya memerdekakan setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Pendidikan hendaknya memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap pribadi untuk mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan apa yang dimiliki, bukan karena adanya paksaan dan juga tekanan. Sehingga murid dapat mengenal apa yang menjadi kekuatan dirinya dan apa yang menjadi kelemahan dirinya. Dengan demikian, setiap mereka merasa merdeka karena diberikan ruang yang sama untuk bisa meraih apa yang diinginkannya. Dalam pembagian kelompok diskusi misalnya, biasanya saya memberikan kebebasan bagi mereka untuk bisa memilih teman kelompoknya, dan dalam diskusi diberikan ruang untuk boleh berbicara. Tentu pembatasnya adalah kesepakatan dalam diskusi itu sendiri.
Pada pemaparan KHD, pendidikan hendaknya menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam korelasi dengan konteks sekolah, guru perlu merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Hal ini sangat dibutuhkan agar kita dapat mengenal kondisi pribadi anak, baik fisik maupun psikisnya, sehingga dalam mendesain pembelajaran benar-benar sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian, setelah disesuaikan dengan konteks mereka, pembelajaran juga haruslah sesuai dengan zaman. Dalam hal ini, penggunaan media pembelajaran agar prosesnya lebih menyenangkan, partisipatif, dan bermakna. Tentu media yang digunakan mestinya sesuai zamannya. Misalnya penggunaan media sosial dalam pembelajaran, IT, juga konten pembelajaran disesuaikan dengan zaman. Budi pekerti dalam kaitannya dengan watak manusia, yakni perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, kognitif, afektif, dan psikomotorik, Ki Hajar Dewantara mau menegaskan relasi manusia dengan manusia dan lingkungannya. Beliau menegaskan peran keluarga sebagai institusi terkecil dalam pendidikan. Keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama bagi seorang manusia bertumbuh dan berkembang. Hendaknya memelihara keseimbangan ketiga aspek tersebut di atas. Orang tua selain memberikan nafkah, seharusnya juga memberikan teladan dalam berperilaku dan cara hidup bersama dalam sebuah komunitas, apapun agar anak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Kolaborasi antara keluarga dan sekolah sangat dibutuhkan. Misalnya di sekolah kami selalu mengundang orang tua dalam rapat penyusunan rencana anggaran dan program sekolah RAPBS, juga terkait tata tertib sekolah perlu untuk didiskusikan dengan orang tua. Juga terkait dengan kondisi anak serta perkembangan belajar dan watak anak selama berada di sekolah. Kerjasama ini sangat dibutuhkan agar selain tidak saling menyalahkan, juga agar kedua belah pihak bertanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing, terutama berkaitan dengan wataknya. Pendidikan adalah tempat bertumbuhnya benih-benih kebudayaan. Budaya positif yang dibiasakan dalam pendidikan hendaknya bermuara pada kemaslahatan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks di sekolah, pembiasaan positif harus konsisten dilaksanakan agar anak akan terbiasa sehingga kemudian itu menjadi budaya positif. Dalam korelasinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, benih-benih kebudayaan haruslah dimulai dari guru sebagai role model, memberikan contoh dan teladan, misalnya di sekolah menanamkan kedisiplinan dengan datang dan pulang sekolah, masuk dan keluar kelas, dan mulai serta mengakhiri sebuah kegiatan harus tepat waktu. Jika ini secara konsisten dilaksanakan, maka dipastikan kedisiplinan akan terbiasa pada anak. Pembiasaan lain, misalnya selalu menjaga tutur kata dan menjaga lingkungan yang bersih dengan selalu membangun budaya menggerai, yaitu reis, saling menyapa, ruis, selalu mendekatkan diri dengan siapapun tanpa sekat, dan raes, selalu menjaga keakraban, persaudaraan, dan kerukunan, dan membuang sampah pada tempatnya, serta peduli sesama dengan aksi nyata dalam kegiatan kemanusiaan, yakni Dodo, budaya menggerai Flores NTT, yang artinya saling peduli, saling kerjasama untuk meringankan beban siapapun.
juga dengan mengunjungi teman yang sakit, memberikan sumbangan sesuai kemampuan pada saat teman yang mengalami musibah. Ketika kegiatan-kegiatan positif ini konsisten dilaksanakan, maka akan dipastikan terbangunnya menjadi sebuah budaya positif. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for watching.